Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada hari ini untuk memulai ibadah kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, mari kita lepaskan semuanya, kita berikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bisa ada hari ini semua karena pertolongan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu. Bila kiranya Engkau Tuhan yang hadir Tuhan Yesus di setiap hidup kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami akan memulai Tuhan Yesus, Engkau yang hadir Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita sangat cinta kepada Tuhan. Kita katakan bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang tak dapat ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita puji ini sekali lagi. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak
yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mau tetap cinta Tuhan. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, benar Tuhan. Kami mau tetap cinta kepada-Mu Tuhan. Walaupun di setiap musim hidup, badai hidup yang terjadi Tuhan dalam hidup kami mau selalu setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, banyak hal yang akan Engkau nyatakan bagi hidup kami. Banyak rancangan yang luar biasa akan kami rasakan Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap ada di hati kami, tetap ada di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita angkat pujian ini dari awal, lebih semangat lagi kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Esok bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagi pujian kita, lebih semangat lagi kepada Tuhan. Kita katakan bahwa syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, selamanya. Mari kita angkat pujian ini dan lebih semangat lagi kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa lebih lagi mengoreksi kita, bisa lebih lagi membantu kita supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Engkau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Kembali lagi kita pada saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur untuk saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin suaranya agak sedikit serak, karena memang kurang lebih beberapa hari belakangan ini terkena radang dan demam sehingga suara saya hilang dan baru bisa berbicara kemarin. Dan tapi mengucap syukur pada Tuhan sehingga sekarang sudah lebih membaik dan bisa kembali berbicara, dan sehingga bisa melakukan rekaman dan bisa untuk sharing kepada Bapak Ibu dalam ibadah online pada saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya pada bulan Februari, minggu kedua atau 14 Februari biasanya itu identik dengan orang tahu Valentine, hari kasih sayang. Nah, ini karena dalam minggu kedua, tema yang diberikan kepada saya tentang kasih. Dan saya juga memberikan judul firman Tuhan, yaitu hidup yang dikendalikan atau dilandasi oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang ibu yang memiliki 4 anak. Suatu ketika anak-anaknya berebutan dan mereka mengatakan bahwa mereka yang paling mengasihi mamanya. Anak pertama bilang demikian, "Saya paling besar. Karena itu saya yang lebih dahulu dan yang paling lama mengasihi mama." Anak kedua tidak mau kalah. Dia bilang, "Saya yang sangat mengasihi mama. Karena di keluarga ini, sayalah anak satu-satunya yang anak perempuan." Anak yang ketiga ternyata juga di sini dengan tegas berkata, "Mama, aku sangat mengasihimu. Jika ada hal yang mencelakai mama, pasti saya akan melindungi mama." Anak yang keempat atau si bungsu, dia berkata seperti, "Mama, saya memang anak yang paling bungsu. Saya sangat mengasihi mama." Dia membuka tangannya dan dia merangkul mamanya. Tidak lama kemudian, sang mama berkata kepada anak-anak semua, "Mama mau pergi ke kantor pos untuk mengirimkan sebuah surat yang sifatnya sangat penting dan harus segera dikirim. Apakah ada yang mau membantu mama untuk mengirimkan surat?" Mama mau pergi, tetapi apakah ada di antara kalian yang mau membantu? Bapak Ibu, pada saat itu di luar cuaca sedang mendung dan sangat gelap. Akan terjadi hujan yang sangat lebat. Anak pertama bilang,
Saya nggak bisa, Mak. Saya sedang kerjakan PR. Anak kedua berkata, saya kan anak perempuan. Mama minta tolong saja sama anak yang laki-laki. Anak yang ketiga berkata, saya lihat dulu. Dia lihat. Mak, saya males, mau hujan, mendung. Nggak mau saya, akhirnya tidak. Anak yang keempat, dia lihat hujan, mau turun, dia lihat mendung gelap. Dia hanya siap-siap memakai jas hujan, memakai mantel, dan dia memakai sepatu bootnya. Dan akhirnya mamanya berkata, di luar akan hujan lebat, di luar gelap, kamu gak takut? Si bungsu berkata, saya tidak takut, saya akan pergi karena saya mengasihi mama. Menurut Bapak Ibu Saudara semua, dari 4 contoh atau dari 4 anak tadi, manakah yang betul-betul mengasihi orang tuanya? Ya, kita pasti bisa menebak mungkin yang keempat. Di mana? Karena dia bukan hanya sekedar di mulut, tetapi tindakannya pun juga benar. Dia menunjukkan kasihnya kepada mama. Bukan berarti di sini anak-anak yang lain tidak mengasihi, tidak. Tetapi dalam arti di sini kita memahami kasih yang disertai dengan tindakan. Ada beberapa pendapat tokoh-tokoh atau mungkin pandangan mengenai kasih. Seseorang bernama Mahatma Gandhi berkata bahwa kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dan dari sikap tanpa kekerasan. Seseorang yang kedua bernama Lao Tse, seorang filsuf dari Cina, mengatakan, saya memiliki 3 hal untuk diajarkan. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua itu ada kesabaran, yang ketiga adalah kasih sayang. Dan ketiga hal tersebut adalah harta terbesar. Kita bisa melihat pandangan-pandangan dunia tentang pentingnya seseorang memiliki kasih. Dan saat ini kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang kasih. Apa yang Alkitab katakan tentang kasih, kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan kita lanjutkan dengan pasal 14 ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 14 ayat yang ke-1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ayat 14, pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur, di mana firman Tuhan juga mengatakan bahwa sekalipun kita memiliki hal-hal yang luar biasa, tetapi kalau tidak ada kasih, itu akan sia-sia. Saya akan menjelaskan teks ini di latar belakangi dengan keadaan di mana jemaat Korintus yang mencoba mengejar beberapa karunia. Dan di antara mereka ada yang mencoba memperdebatkan siapa yang paling hebat dengan karunianya masing-masing. Tetapi dengan tulisan ini Paulus sedang menjelaskan bahwa sekalipun dengan berupa-upa karunia, tapi kalau tidak ada kasih, maka tidak dapat berguna, atau dikatakan tidak ada faedahnya. Bapak Ibu perhatikan bahwa dikatakan sekalipun, ya diawali dengan kata sekalipun, ayat 1, ayat 2, ayat 3.
sekalipun aku dapat berbahasa malaikat, sekalipun aku dapat berkarunia nubuat, sekalipun aku memberi diri diberkah, dikatakan kalau tanpa kasih, atau jika aku tidak memiliki kasih, dikatakan tidak akan ada faedahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, seperti layaknya sebuah mobil atau motor. Yang namanya kendaraan, mau sebagus apapun mobil itu, mau sebagus apapun motor itu, kalau tidak ada bensin atau pertamax, pertalite atau bahan bakar, maka sia-sia. Kenapa nggak bisa jalan? Begitupun halnya dengan handphone. Sekalipun handphone itu mau bagus iPhone 14K, mau Samsung yang tipe paling mahal, atau mau handphone keren, kalau tidak ada listrik di dalamnya, kalau tidak di-charge, maka tidak ada daya dan tidak bisa nyala. Demikianlah kasih dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kasih menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kasih sebagai motor penggerak dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar, kita melihat pada saat ini. Mari kita sama-sama belajar dan kita melihat. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu membuka. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu terkasih, kita bisa mundur sedikit ke dalam Keluaran pasal 20, di mana pada masa itu Allah berbicara kepada Musa dengan memberikan 10 perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Kalau kita lihat dari 10 perintah Allah, itu sebetulnya dipadatkan dan ditulis menjadi seperti yang dimaksudkan oleh Matius. Kalau kita lihat hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat, itu mengatur hubungan dengan Tuhan. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, lalu jangan membuat patung, jangan kuduskanlah hari Sabat. Itu hubungan dengan Tuhan. Tetapi hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 itu manusia dengan sesama. Jangan membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta, atau mengingini milik sesamamu dan sebagainya. Hormati ayah ibumu. Itu semua hukum dengan sesama. Apa yang tertulis di dalam 2 loh batu 10 perintah Allah di dalam Keluaran 20 dipadatkan, atau kalau istilahnya sekarang dikompres menjadi Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat bahwa ini juga hal penting. Seperti artinya kita melihat kehidupan kita sebagai orang percaya, kiranya kita dikendarai atau dilandasi oleh kasih. Dalam sesuai tema khotbah pada saat ini, yaitu hidup yang dilandasi atau dikendali oleh kasih. Kiranya hidup kita selalu dimotori dengan kasih. Kasih di sini khususnya kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita mau belajar. Saya melihat menyoroti kepada kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi vertikal. Ya, kita lihat mungkin di dalam Matius 22 ayat 37 tadi katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Saudara ini kasih oleh Tuhan,
Dimensi pertama, dimensi vertikal, di mana berkaitan dengan kasih kita kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Tuhan? Silakan dijawab. Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, bisakah berikan contoh apakah buktinya Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu membaca firman? Pak, saya sudah rajin komsel. Saya datang beribadah. Pak, saya memberi perpuluhan. Pak, saya terlibat pelayanan. Pak, saya melakukan segala sesuatu. Oke. Tetapi bicara mengasihi Tuhan bukan hanya bicara dalam hal-hal spiritualitas, kehidupan rohani, atau kegiatan kita di gereja. Bicara mengasihi Tuhan itu bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tindakan yang kita lakukan, apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Ketika saudara di tempat pekerjaan, engkau melakukan sesuatu, apakah karena engkau mengasihi Tuhan atau belum? Contoh, ya pertanyaan saya adalah kembali, apa yang menjadi motivasi saudara? Apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengasihi Tuhan? Dalam melakukan kayak tadi mungkin baca firman, rajin atau setia komsel, rajin beribadah, setia membayar perpuluhan dan sebagainya. Apa yang memotivasi saudara semua? Pertanyaan saya kepada kita semua, apa yang mendasari itu? Apakah karena kita supaya diberkati? Ataukah supaya hidup kita supaya sukses? Ataukah memang karena kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menaati hukum Allah bukan karena dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi di dalam Kristus. Itu dituliskan oleh Jerry Branch. Bukan supaya kita dikasihi, tetapi Yesus sudah dulu mengasihi kita. Oleh karena itu pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan sesuatu? Mengasihi kepada Tuhan, apakah supaya Tuhan berkati saya atau karena memang saya mengasihi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar apa yang membuat kita bisa setia beribadah. Apakah karena kita supaya diberkati Tuhan, ataukah justru kita supaya hal-hal yang lain, ataukah karena kita sayang benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, dalam hal mengasihi ada dua level dalam kehidupan manusia. Level yang pertama yaitu level anak-anak, di mana melakukan sesuatu karena sesuatu. Karena sesuatu. Anak-anak biasanya, kenapa kamu mandi? Supaya nggak dimarahin mama. Kenapa kamu cepat tidur? Kenapa kamu bantu-bantu beres-beres supaya nanti dikasih uang jajan? Nah, karena sesuatu. Itu level anak-anak. Tetapi level orang dewasa adalah kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Artinya bahwa mau Tuhan belum jawab doa saya tetap setia kepada Tuhan. Maupun mungkin hamba-hamba Tuhan atau mungkin ada hal-hal yang mengecewakan hidup saya mau tetap setia. Mungkin ada banyak alasan membuat saya mundur meninggalkan Tuhan, tetapi saya belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun saya sudah berusaha mencari pekerjaan, tetapi belum dapat pekerjaan, saya tetap pergi ke gereja. Ini adalah contoh iman yang dewasa, di mana tetap melakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan belum jawab doanya, sekalipun Tuhan belum bekerja dalam pergumulannya, tetapi dia melakukannya karena kasih. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau dasar daripada tindakan kita karena kasih kepada Tuhan, maka saya bisa pastikan
kita akan mendapatkan lebih daripada yang kita harapkan. Kalau kita fokusnya kepada someone, kepada dia yang memberkati, kepada dia sebagai sumber berkat. Tapi kalau fokus kita kepada something, kepada sesuatu, kita hanya mendapatkan sebatas yang kita pikirkan. Karena itu dimensi yang pertama kita belajar. Dimensi kasih, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Kalaupun kita sudah mengasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengasihi Tuhan? Yang kedua, dimensi horizontal. Kita buka di dalam Matius tadi, di dalam ayat yang ke-39, di mana kelanjutan daripada yang pembacaan tadi, langsung saja hukum kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat hukum yang kedua, dimensi horizontal, yaitu dimensi yang berkaitan dengan sesama. Saya ingin bertanya deh sama Bapak Ibu Saudara semua, pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita sudah mengasihi sesama? Apakah kita sudah mengasihi sesama? Pertanyaannya, apa yang mendasari kita untuk berbuat baik kepada sesama? Firman Tuhan katakan adalah berbuat selama masih ada kesempatan. Berbuat baiklah kepada semua orang, khususnya kepada saudara seiman. Artinya menjadi dorongan bagi kita berbuat baik, menabur kasih itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan bagi orang Kristen. Bukan kita berbuat baik supaya kita menerima kebaikan, tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10 tentang hukum tak bertuai dari pasal 7 sampai 10, Paulus sudah menyeberangkan bahwa sekalipun ya kita berbuat baik karena sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah semestinya berbuat baik. Berbuat baik bukan karena sesuatu, tetapi memang sudah menjadi sebuah gaya hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi menjadi sebuah alarm pengingat bagi kita semua. Firman Tuhan mengingatkan kita berbuat baik sebagai sebuah keharusan, bukan karena untuk mendapatkan balasan kebaikan. Kalau misalnya kita melihat firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hukum balas dendam, tidak memakai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap melakukan kebaikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan tentang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Firman Tuhan tidak pernah katakan balas musuh, tidak. Tetapi kasihilah musuh. Ini dengan tegas bagaimana untuk bisa bagi kita semua menerapkan kasih dalam hidup kita. Bu, Pak, Saudara, kalau ada orang yang mengecewakan engkau, ada orang yang memfitnah saudara, jangan fitnah balik. Kalau ada orang yang berniat jahat sama saudara, jangan balas jahat. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tetap berbuat baik. Pertanyaan, Pak, enak dong. Pembalasan urusannya Tuhan. Pembalasan urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Kita berdoa aja berkati mereka. Ketika kita berdoa untuk memberkati mereka, biar pembalasan urusannya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah berhenti menabur kasih, terutama dengan orang-orang yang sudah menyakiti. Bu, kalau suamimu selingkuh, jangan balas dengan selingkuh, hancur rumah tanggamu. Hancur. Doakan
bawa dalam doa, bawa dalam doa, dan bawa dalam doa. Supaya Tuhan jamah hatinya. Pak, Bu, kalau anak-anakmu narkoba, bawa dalam doa, ajarkan firman Tuhan. Kalau ada tetanggamu mungkin bikin masalah dengan engkau, jangan balas. Firman Tuhan ingatkan kita tetap berbuat baik. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah seharusnya berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kita belajar dimensi yang kedua, yaitu horizontal. Jangan pernah melakukan yang jahat dibalas dengan yang jahat. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita belajar terus untuk yang berikutnya, dimensi yang ketiga, yaitu dimensi internal. Dimensi internal kita bisa melihat di dalam Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Saya akan membaca bagi kita semua. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ketiga, dimensi daripada kasih. Yang pertama tadi tentang vertikal ke atas. Yang kedua, horizontal ke samping. Yang ketiga, internal ke dalam. Artinya orang yang hidupnya dengan kasih, pasti dia mengalami pertumbuhan rohani. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi, orang yang hidupnya didasari oleh kasih Tuhan, dia akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita sudah bertumbuh? Sekarang baru tahun 2023. Kalau kita melihat ke tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya, apakah keadaan sekarang saat ini saya sudah bertumbuh dalam arti saya sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tidak minta kita seperti layaknya pesulap simsalabim berubah, tetapi Tuhan ingin melihat progres pertumbuhan kita. Seperti layaknya metamorfosis kupu-kupu dari telur, ulat, kupu-kupu, kepompong dan kupu-kupu. Ada tahapannya. Mungkin pada saat ini saudara berada di level tingkat 5. Mungkin tahun depan kau bisa naik. Tuhan tidak minta kau naik langsung sampai finish tingkat 10, tetapi paling tidak bisa naik mungkin tingkat 7, ke tingkat 7. Bisa naik lagi mungkin di tingkat 8. Yang terpenting di sini ada adanya progres. Adanya progres. Yang terpenting itu. Saudara dekat oleh Tuhan, kita perlu melihat. Jangan terlalu terkesan instan, pengen cepat-cepat berubah. Tuhan menghargai setiap progres pertumbuhan kecil, pertumbuhan demi pertumbuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari, contohnya lah ada pohon-pohon dalam sekitar lingkungan kita. Biasa pohon yang menjulang tinggi, itu akarnya pasti kuat ke bawah. Saya beberapa waktu lalu melihat video, ada sedang penebangan pohon, pohonnya sangat besar. Pohon batangnya bisa dipotong dengan gergaji mesin, tetapi ketika mereka mau membersihkan akarnya,
itu membutuhkan mesin beko. Berarti kalau sampai pakai mesin beko artinya akarnya sudah sangat dalam. Dan mereka perlu membersihkan akarnya, karena kalau tidak dibabat sampai bawah, pasti dikhawatirkan masa akan datang itu akan bertumbuh lagi dan merusak kalau memang tempat itu mau dibangun sebuah bangunan, akan merusak fondasi bangunan. Saudara ini kasih Tuhan, pohon yang besar akarnya itu makin kuat ke dalam. Orang yang semakin di dalam Kristus, dia harus semakin bertumbuh. Semakin tinggi pertumbuhanmu, semakin juga besarlah hidupmu, makin dewasa kerohanian. Semakin dalam juga saudara berakar di dalam Kristus. Kalau tidak berakar di dalam Kristus, akarmu tidak kuat, yang dikhawatirkan nanti ada pohon, ada badai. Kalau kita lihat pohon, kalau akarnya nggak kuat, ada badai, itu langsung ambruk. Kehidupanmu, kalau akarnya nggak tertanam dengan kuat, ketika ada sebuah musibah atau cobaan yang Tuhan izinkan, nggak bisa tumbang. Mungkin bisa kecewa sama Tuhan, yang paling parah meninggalkan Tuhan. Maka karena itu, orang yang mengasihi Tuhan yang ketiga bicara tentang internal, pertumbuhan ke dalam. Semakin bertumbuh ke dalam, semakin hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ada progres dalam kehidupan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk kita mengingat hidup yang dilandasi oleh kasih. Sebagaimana kasih merupakan hal penting, kasih merupakan dasar dalam kehidupan orang percaya. Kasih merupakan motor penggerak dalam kehidupan orang percaya. Dan ada 3 hal. Hubungan dengan Tuhan. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan? Yang kedua, hubungan dengan sesama. Apakah engkau sudah mengasihi sesama? Yang ketiga, hubungan dengan internal dirimu sendiri. Apakah engkau sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan Tuhan kiranya terus memampukan kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup khotbah ini dengan doa. Tetapi juga saya akan sekalian berdoa syafaat dan akan sekalian juga menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, di mana kami mengingat bahwa sebagai orang Kristen, kasih adalah dasar. Kasih adalah fondasi dalam kehidupan kami. Kasih kami kepada Tuhan sebagai pedoman kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam menjalani hidup-hidup hari-hari kami, supaya kami melakukannya digerakkan oleh kasih. Kasih kami kepadamu Tuhan, kasih kami kepada sesama, dan khususnya juga dalam pertumbuhan iman kami. Bapa di surga, Engkau mampukan kami, dan Roh Kudus terus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong, memulihkan bangsa kami, memberkati dalam perekonomian, memberkati dalam segala bidang. Kiranya Tuhan, lagi damai sejahtera daripada Bapa di surga turun atas bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin sebagai pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kedua hamba-Mu. Berdoa untuk masa-masa pemilu yang akan diadakan tahun depan. Tuhan memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, situasi politik yang mungkin udah mulai panas. Tuhan berikan, Tuhan campur tangan supaya tidak ada hal-hal atau perpecahan yang terjadi. Berdoa Tuhan juga menyerahkan gereja Bethesda Ministry ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk Ibu Nomi sebagai gembala sidang. Berdoa untuk juga jemaat Tuhan.
Tuhan senantiasa memberkati gereja ini. Kiranya setiap para hamba-hamba Tuhan terus pakai, Tuhan terus urapi, dan juga setiap jemaat dapat bertumbuh secara kuantitas dan secara kualitas. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaatmu yang sakit dalam tangan Tuhan. Yang sakit yang Engkau menyembuhkan, yang Engkau senantiasa bekerja, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka yang berbeban berat, memberikan pekerjaan kepada mereka mencari pekerjaan, memberikan mereka damai sejahtera yang saat ini sedang berselisih paham atau mungkin cekcok dalam rumah tangga. Tuhan, kira sekali lagi damai sukacita surgawi turun atas keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sepenuhnya juga hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini, dalam segala urusan aktivitas kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk pembelian tanah gereja kami Tuhan. Di mana juga kami baru teringat menaikkan pokok doa ini, kira Tuhan Kau campur tangan dalam proses pembelian. Kami tidak tahu sampai di mana tahapannya, tetapi Engkau menolong dalam setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Tuhan kira cukupkan juga dana-dana yang dibutuhkan. Kami tahu Tuhan sekali lagi ini semuanya daripada-Mu, dan Tuhan akan campur tangan untuk proses jual beli dan juga akan menolong kami dalam proses pembangunan sampai dengan nanti kami bisa pindah di gedung gereja yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bekerja, kami yang masih sekolah dan kuliah, kami menjadi ibu rumah tangga. Kami berdoa Tuhan, ke tangan kasih-Mu mengangkuh kami, senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan ini adalah penghujung dari ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita bisa lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.